Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 11 jurusan mesin SMK Warga. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan di masa wabah pandemi seperti ini. Setelah kemarin kalian belajar tentang jenis-jenis mesin press seperti mesin press vertikal, mesin press horizontal, kali ini kalian akan belajar tentang mesin press universal. Jadi, kita dapat lihat sendiri di sini, ini merupakan bentuk dari mesin press universal. Bentuknya kurang lebih sama dengan mesin press yang telah dipelajari sebelumnya. Dan yang membedakan di sini terdapat dua spindle utama. Jadi spindle horizontal dan spindle vertikal di sini dapat disesuaikan, menyesuaikan kebutuhan. Itu adalah perbedaan utama mesin press universal dengan mesin press sebelumnya. Kemudian di sini terdapat ragum. Yang membedakannya adalah ragum di sini merupakan ragum putar. Terdapat non-use, kita dapat melihatnya. Dan ragum putar bisa disesuaikan sesuai kebutuhan operator. Selain itu, meja mesin di sini juga dapat disesuaikan. Kita dapat lihat sendiri di sini terdapat non-use dari meja mesin yang dapat diputar menyesuaikan kebutuhan operator. Kemudian di sini spindle X juga sama seperti mesin press sebelumnya, bergerak kanan kiri secara memanjang, dan kali ini digerakkan menggunakan tuas otomatis. Tuas otomatis ini bisa digerakkan ke beberapa arah, tidak hanya ke sumbu X, tapi tuas otomatis ini bisa digerakkan ke sumbu Y secara maju maupun mundur. Kita dapat lihat sendiri di sini. Oke, seperti itu. Selain itu juga tuas otomatis ini bisa digerakkan secara naik turun sumbu Z. Kali ini kita bisa lihat ini merupakan tuas pengatur RPM yang bisa disesuaikan. Spindle horizontal ini dapat diganti menggunakan spindle vertikal yang ada di sampingnya dengan cara lengan dimundurkan. Jadi kelebihan dari mesin press universal ini adalah fleksibel. Kita bisa menggunakan secara horizontal maupun secara vertikal untuk spindlenya. Ini merupakan proses pemakanan dari mesin press universal yang menggunakan spindle vertikal. Dan seperti inilah cara memindahkan atau mengganti ketika kita ingin menggunakan spindle vertikal ataupun horizontal. Ini adalah gambaran ketika menggunakan spindle horizontal di mesin press universal. Jadi lengan atau arm dimajukan dan diberi arbor support untuk menopang arbor. Baik, jadi perbedaan mendasar dari mesin press universal adalah mesin press universal ini bersifat fleksibel. Mesin press universal ini bisa digunakan secara horizontal menggunakan spindle horizontal di sini, maupun bisa digunakan secara vertikal dengan spindle vertikal ini. Selain itu, kelebihan lain adalah meja mesin bisa disesuaikan, meja mesin bisa diputar, menyesuaikan non-use di sini. Kemudian beberapa perlengkapannya seperti ragum umumnya juga bisa disesuaikan, seperti menggunakan meja ragum putar yang akan kita bahas nanti.
Untuk perlengkapan mesin flash universal ini sendiri, yang pertama ada arbor, yang kedua ada collet, stup arbor, ragum, meja putar, klem penjepit, kepala pembagi, dan tailstock. Ini merupakan perlengkapan utama yang digunakan pada mesin flash universal. Arbor di sini sama fungsinya seperti yang dipelajari sebelumnya, yaitu sebagai dudukan alat potong atau pisau yang dipasang pada spindle utama pada posisi mendatar tentunya. Kemudian ada stup arbor. Bedanya stup arbor dengan arbor yang sebelumnya, stup arbor di sini digunakan ketika menggunakan spindle vertikal. Baik di sini collet di sini berfungsi untuk mengikat end mill. Collet memiliki rumahan yang berfungsi untuk mengencangkan collet itu sendiri. Jadi collet di sini merupakan tempat dudukan untuk end mill, dan ukuran dari diameter dalam collet di sini menyesuaikan diameter dari end mill. Rumahan collet di sini dapat dikencangkan menggunakan kunci C. Kemudian ragum, sesuai yang telah kalian pelajari sebelumnya, tidak hanya ragum rata, tapi ada banyak jenis ragum. Di sini adalah ragum putar yang terlihat seperti di video tadi. Kemudian di sini ada ragum universal. Ragum universal di sini bisa disesuaikan atau diputar secara mendatar maupun naik turun. Jika ragum putar bisa diputar namun hanya secara mendatar. Kemudian ada juga meja putar. Meja putar di sini berfungsi untuk membagi jarak lubang ataupun membentuk lingkaran atau radius, ataupun membagi bidang segi banyak, beraturan maupun tidak beraturan pada benda kerja. Selanjutnya adalah klem penjepit. Fungsinya sama seperti ragum. Klem penjepit ini digunakan untuk menjepit benda kerja yang tidak dapat dijepit menggunakan ragum. Kemudian ada kepala pembagi. Kepala pembagi di sini berfungsi untuk membentuk segi-segi yang beraturan pada poros benda kerja. Peralatan dari kepala pembagi biasanya terdapat plat pembagi yang berfungsi untuk membantu pembagian yang tidak dapat dilakukan dengan pembagian langsung. Kemudian ada tailstock. Tailstock di sini merupakan penyangga dari benda kerja yang telah diikat pada kepala pembagi, sehingga dengan adanya tailstock, ketika proses pengepresan, benda kerja tidak bergetar ataupun bergeser karena mampu menjaga sumbu senter pada benda kerja. Oke, sekian materi untuk pertemuan kelima ini. Silahkan kalian pelajari dan semoga ilmu kali ini bermanfaat bagi kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.